Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis dan minggu pertama setelah pelantikan fungsionaris HKBP Bincarung yang baru dengan semangat baru untuk melayani Tuhan. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayatnya yang pertama. Kasih
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami waktu melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami.
Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta dengan namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi kau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian dari keluarga Situa M. Simbolon yang telah mengikuti Festival Diakoni Bermazmur HKBP. Yesus selalu besertamu.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu tertulis di Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu telah saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini tentang dasar kasih. Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini sebagai sebuah bentuk tanda kerendahan hati Yesus sebagai pelayan di hadapan murid-muridnya. Kita pasti pernah mendengar tentang pemimpin atau bos. Ini dua istilah yang sangat berbeda. Pemimpin akan berjalan di depan, membimbing orang-orang yang dipimpinnya, sehingga ketika dia selamat, itu berarti yang dipimpinnya juga selamat. Berbeda dengan bos. Dia adalah orang yang duduk dan menunggu hasil kerja orang yang diaturnya. Jika dia selamat, belum tentu anggotanya selamat. Oleh karena itulah Yesus disebut sebagai Raja Gereja, bukan tentang posisi. Kita menyebut sebagai Yesus Raja Gereja bukan tentang posisi, artinya kita katakan Yesus Raja bukan sebagai seseorang raja yang duduk di tahtanya, tetapi seseorang yang memimpin gereja itu sendiri, yaitulah Yesus. Dia tidak duduk dan tidak menunggu, tapi Yesus bekerja. Dalam pelayanannya juga kita melihat bahwa Yesus tidak pernah diberitakan duduk santai, tidur santai, tidak pernah. Dia bekerja melayani siang dan malam. Dan inilah yang diikuti oleh Paulus. Nah, sehingga Yesus disebut sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Dan satu lagi Yesus juga disebut sebagai guru. Kenapa gembala? Karena memang dia menunjukkan bahwa dirinya betul-betul membimbing, bukan memaksa. Membimbing orang-orang untuk percaya, bukan memaksa orang-orang untuk percaya. Yang kedua tadi disebut sebagai guru, karena memang Yesus mengajari bagaimana supaya orang percaya itu mengenal firman Tuhan dengan baik, mengenal kehendak Tuhan dengan baik.
Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu ketika Yesus membasuh kaki muridnya, adalah tentang fungsi, bukan posisi. Jabatan itu bukan posisi, tetapi fungsi. Yesus sebagai juru selamat menunjukkan fungsinya, bukan posisinya. Artinya jika Yesus mengatakan kamu harus menjadi seorang pelayan kepada murid-muridnya, bukan berarti murid-muridnya akan menjadi bos, bukan, tetapi menjadi pelayan. Sama seperti dua orang yang berbeda posisi tetapi fungsinya bisa berbeda lebih besar. Tukang parkir dan manajer. Seseorang bisa senang datang ke Indomaret karena tukang parkirnya begitu ramah, rapi, bertanggung jawab. Orang akan rajin datang meskipun posisinya di bawah, tapi secara fungsi dia besar. Sedangkan bos itu hanya duduk tanpa tahu bagaimana orang akan datang. Ini tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen menunjukkan fungsi kita. Namun meskipun seperti itu, banyak orang kenyataannya berebut posisi. Aku ingin menjadi pejabat, aku ingin menjadi seorang bos tanpa tahu fungsinya apa. Oleh karena itulah ada dua poin yang dikatakan atau ditekankan oleh Yesus. Pertama, kerendahan hati. Seseorang tidak akan bisa melayani tanpa memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena memang dalam pelayanan ini bukan kekuatan, bukan kerasnya, tetapi bagaimana aku siap untuk membimbing, bagaimana aku siap menempatkan diriku di bawah agar orang-orang naik, gitu. Sehingga Yesus selalu menunjukkan kerendahan hatinya untuk melayani siapapun. Sehingga dalam Matius 18 pun, dalam menegur orang, dalam mengingatkan seseorang, khotbah kita 2 minggu yang lalu, menegur seseorang pun kita harus menekankan kerendahan hati. Dalam Matius 18 dikatakan, jika temanmu salah, ingatkan. Jika tidak mau mendengar, panggil temanmu. Jika tidak mau lagi, panggil persekutuan atau kelompok. Betul-betul kerendahan hati. Nah, demikian juga seseorang mengikuti Yesus. Itu bukan sebuah paksaan. Kamu kenapa Kristen? Itu bukan paksaan. Poin yang kedua, kasih. Kenapa dikatakan kasih? Memang yang namanya pelayan itu, kalau tidak memiliki kasih dan kesabaran, dia akan gagal. Kembali yang pertama tadi, yang namanya pelayanan tidak bisa memaksa, tapi harus karena dasar cinta. Mengapa Yesus memberikan nyawanya kepada orang-orang di dunia ini? Karena kasih. Demikian juga kita sebagai orang percaya, menunjukkan kita sebagai orang Kristen harus saling mengasihi. Jadi orang Kristen itu bukan nama, tetapi fungsi. Dia terakhir dikatakan tadi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Aku Kristen. Tapi kalau tidak mengasihi, bukan Kristen namanya. Kamu Kristen? Buktikan bahwa kamu Kristen, yaitu harus saling mengasihi. Jangan hanya berbicara. Menjadi seorang Kristen adalah tentang fungsi. Dari 12 murid Yesus, ada satu orang yang tidak menyadari fungsinya apa. Kita tahu Yudas Iskariot. Dalam kisah ini dari 31, sesudah Yudas pergi, Yesus menyampaikan hal ini karena memang sepertinya Yudas tidak peduli dengan apa fungsinya. 11 lawan 1. Yang 11 menyadari bahwa fungsinya adalah menjadi murid dan menjadi pelayan. Sedangkan Yudas merasa fungsinya adalah mencari keuntungan. Dia menggadaikan Yesus demi keuntungan, meskipun pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, artinya seandainya Tuhan mengadili kita, apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Kita berhadapan dengan Tuhan sekarang. Tuhan bertanya, kamu mengapa menjadi Kristen? Jawaban kita akan menentukan sebenarnya kita tahu fungsi kita atau tidak. Contohnya pertama, aku Kristen Tuhan karena orang tuaku Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hanya agama Kristen yang ada di daerah ini. Kalau ada agama lain, ya mungkin agama lain, ya karena agama Kristen yang ada, ya aku Kristen aja. Yang ketiga, karena dalam pekerjaanku yang beragama Kristen itu memiliki peluang keberhasilan yang besar.
Yang keempat, karena ajaran Kristen itu mengajariku untuk hidup damai dan saling mengasihi. Yang kelima, karena agama Kristen itu tidak ada iuran bulanannya, tidak ada tanggung jawabnya, nggak ada uang pembangunannya, makanya enak jadi Kristen gitu. Jadi sebenarnya seandainya kita jujur kepada Tuhan, mengapa kita menjadi Kristen dari dulu sampai sekarang? Semoga saja yang nomor 4 tadi, karena memang kita senang menjadi orang Kristen, diajari untuk hidup dalam kasih. Nah, bagaimana jika orang-orang yang mengambil gereja itu hanya untuk nyaman dalam dirinya? Aku mau gereja di sini karena di sini sudah nyaman, tidak ada iuran, tidak ada pembangunan, tidak ada pesta-pesta. Di sini masih ada, aku tidak mau di sini. Nah, jadi jangan kita heran jika banyak manusia yang tidak tahu fungsinya. Banyak seseorang, contohnya dia guru, tapi tidak tahu fungsinya. Dia pejabat, tapi tidak tahu fungsinya. Mungkin dia bisa memperoleh jabatan itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana melaksanakan fungsinya. Nah, hal inilah yang diinginkan oleh Yesus Kristus dari kita orang percaya. Kasih sebagai perintah yang baru, yang menandakan kita sebagai orang Kristen adalah kita tahu data dirita memang ikon makaholongi do kita, ikon makaholongi sudah jolma. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengajari kami untuk saling mengasihi. Itulah pertanda kami sebagai orang Kristen. Berkati kami Tuhan, berkati negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkati pemerintah, berkati para medis dan orang-orang yang bertugas di garis depan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang dalam keadaan sakit. Bimbing dan sertai mereka Tuhan agar kiranya mereka semakin sehat. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya yang setia.
Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Mari kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pergilah dan lakukanlah kasih itu dalam menjalani tatanan hidup baru, yaitu new normal life di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.